Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunun Imunaningsih, NIM E 2019-2028, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMII, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Inflasi secara konvensional adalah suatu gejala di mana terjadi kenaikan harga secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Tentu gejala ini bisa menyebabkan destabilitas ekonomi yang akan berdampak pada masyarakat umum, terutama pada kalangan bawah. Masyarakat kita akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok karena tingginya harga, maka daya beli masyarakat akan turun. Yang kedua, dampaknya bisa menyebabkan alokasi pendapatan tidak merata. Tentu orang-orang yang kaya yang akan menikmati daripada masyarakat bawah, sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial. Dan ketiga, akan bisa menyebabkan pergerakan perekonomian akan mengalami ketidakstabilan karena daya beli masyarakat rendah. Tentu penjual pada produksi dari SP produk akan mengalami kesulitan. Dari sisi pendapatan usahanya tentu akan berdampak pada pendidikan kesejahteraan karyawannya, yang akan berdampak pada misalnya PHK atau perusahaan akan ditutup karena tidak mampu membiayai personel perusahaannya dan karena daya serap pasar sangat terbatas. Sehingga inflasi merupakan suatu masalah yang senantiasa menjadi ukuran kesuksesan suatu pembangunan. Itu biasanya diukur dari tingkat inflasi. Dalam Islam, inflasi itu bukan satu masalah karena memang kecenderungan stabilitas harga, yaitu pada stak ekonomi Islam. Sehingga di dalam Islam, kestabilan ekonomi itu karena nilai mata uang kita sama dengan nilai real, daripada transaksi beda dengan menggunakan uang kertas. Misalnya uang kertas ini tidak sesuai dengan nilai kita, sangat tinggi, sementara nilai luaran tidak sesuai dengan nilai uang kita, sehingga menyebabkan inflasi. Secara umum dalam inflasi ada dua jenis inflasi, ada inflasi yang sifatnya alamiah atau natural inflation. Dan itu inflasi disebabkan oleh kondisi luar, dari mana kemampuan manusia atau sesuatu yang sifatnya alami. Biasanya terjadi mungkin masalah alam, terjadi kekeringan dan lain-lain, sehingga produksi itu mengalami masalah. Sehingga karena kelangkaan produksi akibat masalah alam, yaitu bisa menyebabkan produksi berkurang sementara permintaan bertambah, sehingga akan memacu kenaikan harga. Yang kedua yaitu inflasi yang disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia. Secara umum terjadi inflasi ini karena human error atau kesalahan manusia, sehingga terjadi kenaikan harga yang begitu sangat luar biasa, baik secara tingkat negara, baik secara global. Yang pertama disebabkan oleh tingkat korupsi yang sangat tinggi, karena korupsi ini salah satu penyebab yang sangat besar terhadap tingkat inflasi. Karena sebenarnya uang yang seharusnya digunakan untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat, tapi karena dikorupsi oleh orang tertentu, sehingga menyebabkan ekonomi tidak bergerak secara stabil. Yang kedua, juga pernah kebijakan fix pemerintah, misalnya pajak yang tinggi akan menyebabkan biaya daripada barang dan jasa semakin tinggi, sehingga menyebabkan barang dan jasa naik harganya. Dalam Islam, pajak bukan menjadi unsur pendapatan utama dalam Islam, sehingga masalah pajak ini tidak terlalu membebani dalam faktor-faktor produksi dan meningkatkan harga barang. Jadi tidak bisa menyebabkan terjadinya inflasi karena tingginya tingkat pajak. Sekarang masalah kita cenderung untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya itu bukan kebutuhan, hanya keinginan saja, sehingga begitu banyak keinginan masyarakat harus dipenuhi, sehingga memacu pada kenaikan harga. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.